你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Angin panas tiba-tiba datang. Pada saat yang genting, Xiaoyan menunjukkan kekuatan pembalasan yang agak menakutkan. Orang bisa melihat cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya berputar menjadi busur aneh dan angin sepoi-sepoi lewat tepat di atas bahunya. Angin panas menyebabkan rasa sakit yang membara menyebar dari bahunya. Tubuh Xiaoyan bergetar setelah menghindari serangan itu. Dia dengan cepat mundur. Saat melakukannya, dia membalikkan tubuhnya, dan dia melihat ke arah mana angin berasal. Wajahnya sekali lagi menjadi tertegun. Ada sosok besar berwarna merah 10 meter berenang di dalam magma. Warnanya mirip dengan magma di sekitarnya. Jika seseorang tidak mengamati dengan seksama, akan sulit untuk menemukannya. Selain itu, tubuh merah tua ditutupi dengan sisik merah, dan ekor bersisik merah sepanjang 5 kaki terayun sedikit. Sosok merah itu berdiri dengan kedua kakinya, tetapi kakinya sangat besar. Kepalanya juga membulat dan tertutup sisik-sisik kecil. Sepasang mata kecil memancarkan keganasan samar. Mulutnya yang besar sedikit terbuka, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang padat. Dari penampakan benda ini, nampaknya itu adalah kadal yang bisa berjalan dengan 2 kaki. Dari penampilan luarnya, sosok misterius berwarna merah ini jelas bukan manusia. Sebaliknya, itu adalah sejenis makhluk hidup yang misterius. Xiaoyan sama sekali tidak menyadari makhluk hidup macam apa itu karena dia belum pernah melihat apapun yang bisa hidup di magma di masa lalu. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa pihak lain bukanlah manusia. Namun, dia tidak melepaskan kewaspadaan di dalam hatinya. Dia tidak merasakan aura sedikit pun selama perjalanan ini. Namun, makhluk hidup misterius ini telah melepaskan serangan ke arahnya bahkan tanpa dia sadari. Jelas, itu cukup kuat. Jika dia tidak bertindak hati-hati, dia mungkin benar-benar akan gagal saat dia tidak mengharapkannya. Sementara Xiaoyan menatap tajam ke makhluk magma, itu juga menatapnya dengan tajam. Kedua belah pihak saling berhadapan sejenak sebelum cahaya ganas di mata makhluk magma itu tiba-tiba melonjak. Teriakan menusuk telinga keluar dari mulutnya. Setelah itu, ia mengayunkan ekornya dan cakar binatang yang tajam membelah magma, menembak langsung ke arah Xiaoyan. "Anda mencari mati?" Mata Xiaoyan berubah sedikit dingin saat dia melihat makhluk magma itu kembali lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan pilar douki hijau giok meludah dari telapak tangannya. Setelah itu, dengan keras menabrak makhluk magma itu, memaksanya mundur lebih dari 10 meter. Baru kemudian dia mendesis dan menstabilkan tubuhnya. Namun, setelah diajari pelajaran awal, sebuah kekerasan merah, liar segera melonjak ke mata makhluk magma ini. Dia melebarkan mulut besarnya yang ditutupi dengan gigi tajam dan magma di sekitarnya segera mengalir dengan cepat. Berubah menjadi bola magma sepanjang 1 kaki yang diluncurkan ke Xiaoyan seperti bola meriam. Niat membunuh melonjak dalam hati Xiaoyan saat dia melihat bahwa hal ini akan terus mengganggunya. Dia melebarkan telapak tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Orang bisa melihat bola api magma melesat dengan cepat. Kemudian, kecepatannya berkurang sebelum akhirnya berubah menjadi tumpukan magma yang terbelah saat masih beberapa meter dari Xiaoyan.
itu kembali ke laut magma di sekitarnya. Magma misterius menjadi marah setelah melihat bahwa Xiaoyan sekali lagi menyelesaikan serangannya. Ini berulang kali mengeluarkan suara dari mulutnya yang besar sebelum melebar dan menutupnya. Banyak bola magma seukuran kepala dengan cepat diludahkan dan berulang kali ditembakkan ke Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bersinar seperti hantu saat dia menghindari bola magma satu persatu. Ketika dia menyadari bahwa makhluk magma mampu memuntahkan bola magma kuat dalam jumlah yang tak henti-hentinya, dia mengerutkan kening. Cahaya perak di kakinya berkedip-kedip dan tubuhnya membawa riak magma yang muncul di belakang magma dengan cara seperti kilat. Dia meringkuk jari-jarinya dan tangannya membentuk-bentuk seperti pisau dan dengan kasar memasukkannya ke dalam dada makhluk magma. Meskipun sisik makhluk magma ini sangat keras, bilah tangan Xiaoyan, yang menjadi lebih tajam dari pisau di bawah rangsangan doukinya, dengan mudah menembus dadanya hanya dalam sekejap. Mata magma sedang berjuang keras setelah menderita pukulan fatal ini. Kekejaman muncul di matanya. Tiba-tiba suara yang tajam berulang kali keluar dari mulutnya, menyebar dengan cepat di dalam magma seperti gelombang air. Suara tajam berlanjut sejenak sebelum perlahan melemah. Kehidupan di dalam mata makhluk magma juga tersebar dengan cepat. Xiaoyan dengan dingin melihat magma yang secara bertahap menegang ini sebelum dia perlahan menarik tangannya. Kakinya hendak menarik diri dari tubuh makhluk magma ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di dalam hatinya. Dia memainkan bagian dalam tubuh dengan tangannya. Ketika dia akhirnya menariknya, ada manik merah cerah di dalamnya. Tangan Xiaoyan bahkan tidak memiliki sedikit pun darah segar setelah ditarik dari tubuh makhluk magma. Yang dimilikinya hanyalah sejenis minyak. Manik-manik merah cerah berkedip-kedip dan memancarkan sedikit rasa panas. Xiaoyan mempelajari manik merah cerah ini dengan agak penasaran. Kejutan segera melintas di matanya. Dia menemukan bahwa tampaknya ada energi afinitas api yang kuat yang terkandung di dalam manik itu. Jenis energi ini bahkan lebih murni daripada energi yang bisa dia serap dari dunia magma. Apalagi jumlahnya juga cukup signifikan. Xiao Yan harus setidaknya berlatih selama 2 hari untuk menyerap jumlah energi yang sama dibandingkan dengan apa yang ada di dalam manik kecil ini. Ini pasti sesuatu yang mirip dengan inti monster di dalam binatang sihir. Namun, hal ini merupakan tonik yang jarang terlihat bagi orang yang mempraktikkan energi afinitas api. Sayangnya, energinya terlalu liar dan ganas dan tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Jika tidak, itu akan mirip dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. Jika orang lain bermaksud untuk menyerap hal ini, mereka harus menggunakan hal lain untuk menyelesaikan kekerasan liar di dalamnya. Namun, itu tidak terlalu merepotkan bagi Xiaoyan yang memiliki api surgawi. Sebab itu, dia bisa mengkonsumsi dan menyerap benda ini. Namun, yang membuatnya merasa agak menyesal adalah hanya ada satu manik ini. Efeknya tidak akan terlalu besar. Yang akan dia capai hanyalah hilangnya pelatihan selama beberapa hari. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke area di mana riak magma berasal. Douki di dalam tubuhnya siap bergerak. Wajahnya serius. Dunia magma ini memang penuh dengan bahaya. Magma merah cerah beriak dengan cepat. Sesaat kemudian, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat sekelompok besar sosok berwarna merah di belakang magma. Mereka seperti sekelompok ikan yang datang mengerumuni. Banyak mata yang berisi keganasan serta mulut yang dipenuhi gigi besar menyebabkan kulit di kepala Xiaoyan menjadi mati rasa. Memang, tidak hanya ada satu dari manusia kadal sialan itu. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya dan api hati yang jatuh yang tergantung di atas kepalanya ditarik ke dalam tubuhnya. Api hijau giok yang kuat melonjak keluar dari Xiaoyan. Dia akan kesulitan melarikan diri dari orang-orang kadal api itu. Karena itu, dia hanya bisa keluar semua dan melawan mereka. Dalam beberapa kedipan singkat, 100 sosok berwarna merah melintas dan bergegas sebelum akhirnya mengelilinginya. Mata mereka tajam dan kejam saat mereka menatap manik-manik merah cerah di tangan Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat menyimpan manik itu di cincin penyimpanannya di depan fokus dari begitu banyak mata kadal api. Tampaknya orang-orang ini telah dipanggil oleh manusia kadal sebelum dia mati. Tidak disangka ada begitu banyak makhluk yang hidup di bawah magma ini yang tidak disadari olehnya di masa lalu.
Api hijau giok di permukaan tubuh Xiaoyan menjadi lebih padat sementara matanya menunjukkan kehati-hatian saat mereka perlahan menyapu orang-orang kadal. Orang-orang kadal ini tampaknya cukup takut pada api jantung teratai berkilau. Karena itu, mereka hanya mengepung Xiaoyan tetapi tidak segera maju untuk mencabik-cabiknya. Kebuntuan ini tidak berlangsung lama sebelum dipatahkan oleh keengganan sekelompok kadal api. Mata mereka berwarna merah cerah sementara suara yang menusuk telinga keluar dari mulut mereka. Akhirnya, mereka membelah magma dan menyerang Xiaoyan dengan cepat. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit karena banyak kadal mengepung dan menyerangnya. Tangannya menegang. Angin telapak tangan tajam yang membawa panas terbentuk saat dia menyerang, membuat riak kuat di dalam magma. Serangan-serangan ini tepat mengenai banyak sosok berwarna merah yang datang menyerbu. Ada banyak dari manusia kadal ini. Apalagi, mereka tahu bagaimana mengontrol kekuatan magma. Bahkan jika seorang ahli biasa di puncak kelas Do Uang dikelilingi oleh mereka, mereka akan sangat menderita. Namun, mereka bukanlah ancaman besar bagi Xiaoyan. Setiap kali angin telapak tangannya melesat, kekuatan tersembunyi akan menghancurkan manusia kadal. Karena itu, ada hampir 20 orang kadal yang telah mati di tangan Xiaoyan setelah bertukar pukulan hanya dalam beberapa menit. Dengan meningkatnya jumlah orang kadal api yang dibunuh oleh tangan Xiaoyan, orang-orang kadal yang tersisa akhirnya mengerti betapa kuatnya orang di depan mereka. Namun, mereka tidak mundur karena ini. Sebaliknya, gelombang sonik yang lebih menusuk telinga mulai dikirim dengan cepat dari mulut mereka. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit di hadapan aksi orang-orang ini. Dari adegan sebelumnya, dia mengerti bahwa orang-orang ini memanggil teman mereka. Dengan kekuatannya saat ini, memang tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan lebih dari 100 orang ular. Namun, jika ada ribuan atau bahkan lebih dari mereka, kemungkinan yang tidak beruntung adalah dia. Xiaoyan tiba-tiba mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tidak lagi peduli dengan penghalang cahaya transparan. Tubuhnya bergerak dan melarikan diri. Tepat ketika tubuhnya telah bergerak lebih dari 10 meter, riak intens ditransmisikan dari atas magma. Segera, Xiaoyan melihat sosok berwarna merah muncul di hadapannya. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam adalah ada orang kadal yang sangat besar di depan banyak sosok berwarna merah. Bahkan Xiaoyan merasakan sedikit tekanan saat menghadapi orang kadal ini. Jelas, kekuatan orang besar ini jauh melebihi orang kadal biasa. Kali ini akan merepotkan. Sosok berwarna merah yang padat dengan cepat membelah magma dan bergegas mendekat. Setelah hanya selusin detik, mereka menyebar dan mengelilingi Xiaoyan. Matanya menatap manusia kadal api terbesar. Tidak hanya ukuran orang ini lebih besar dari manusia kadal biasa, tetapi sisik di tubuhnya juga berwarna merah gelap. Matanya, yang berisi keganasan gelap dan dingin yang serupa, juga mengungkapkan kekejaman dan kelicikan yang tidak dimiliki oleh manusia kadal lainnya. Mata kadal api besar itu menatap Xiaoyan dengan sinis. Mulutnya yang tertutup gigi tajam mengeluarkan banyak teriakan yang tidak dimengerti Xiaoyan. Tangan besarnya juga menari di depannya. Xiaoyan tidak mengerti arti yang ingin disampaikan oleh orang besar ini. Namun, dia tahu bahwa itu jelas bukan percakapan yang bersahabat. Dia segera berhenti memperhatikan saat mengamati sekelilingnya, mencari tempat di mana dia bisa melarikan diri. Jumlah kadal api yang muncul kali ini terlalu banyak. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, tidak mungkin dia membunuh mereka semua di magma ini. Makanya, dia memilih kabur. Dia akan kembali lagi dan menyelidiki kerangka misterius di dalam penghalang cahaya di masa depan. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan sebelum cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Tubuhnya berubah menjadi sosok api hijau giok yang menembus magma dan melesat ke atas dengan cara seperti kilat. Tubuh Xiaoyan baru saja mulai bergerak ketika pemimpin kadal api mendeteksinya dan segera mengeluarkan suara yang tajam. Ribuan kadal di belakangnya bergegas menuju Xiaoyan dari segala arah. Sosok Xiaoyan sangat lurus saat dia bergegas ke dalam kekacauan sosok yang padat. Wajahnya tegang saat dia mengedarkan douki di tubuhnya secara maksimal. Api hijau giok di tangannya seperti cambuk api di bawah kendalinya, mengeluarkan angin panas yang tajam sesuka hatinya. Setiap kali angin ini menghantam manusia kadal,
Kekuatan yang kuat dan ganas akan mengguncang tubuh mereka sampai makhluk itu mengeluarkan darah dan mundur. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tewas di tempat. Mata dan tangan Xiaoyan bereaksi sangat cepat terhadap orang-orang kadal yang mati. Dengan tindakan menyambar, tangannya menembus tubuh mereka dan dengan cepat mengeluarkan manik merah cerah, yang kemudian dia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Selama ini, dia terus menyerang dengan liar. Meskipun ada sejumlah besar orang kadal api ini, kekuatan mereka setara dengan manusia di kelas Douling. Dengan kekuatan ini, mereka tidak akan dapat bertahan bahkan untuk pertukaran dengannya. Jika mereka tidak dapat meminjam kekuatan magma, pertarungan mereka dengan Xiaoyan akan sedikit berbeda dari pembantaian sepihak. Meskipun mereka berada jauh di dalam magma, serangan seperti kilat telah menyebabkan lebih dari 100 orang kadal mati dalam beberapa menit, dan manik-manik merah cerah mereka semuanya ditarik keluar. Sementara Xiaoyan membunuh dengan sangat cepat, tampaknya ada jumlah orang kadal api yang tidak pernah berakhir. Mereka sepertinya tidak takut mati. Tidak peduli seberapa kejam metode Xiaoyan, mereka tetap maju tanpa peduli dengan hidup mereka. Ini menyebabkan kecepatan lari Xiaoyan melambat. Pisau tajam menusuk dada orang kadal api yang mencoba melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Ekspresi Xiaoyan dingin saat tangannya mengulurkan tangan dan meraih sesuatu. Manik-manik merah cerah diambil dan ditempatkan di cincin penyimpanannya. Tatapannya gelap dan padat saat dia menatap manusia kadal api yang padat di sekitarnya. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, tubuh Xiaoyan, yang sudah menghabiskan cukup banyak douqi, terasa agak melemah. Meskipun dia masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan kecuali dia berhasil mencapai magma di mana manusia kadal api tidak pergi. Setelah douqinya habis, situasinya pasti akan sangat tidak menguntungkan. Sepertinya aku harus cepat pergi. Pikiran ini dengan cepat bertahan di dalam hatinya. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya yang memulihkan douqi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat ketika dia berencana untuk segera pergi, sosok merah lebat itu tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan setapak. Orang kadal yang tampak kuat mengambil langkah lambat di magma saat ia masuk. Matanya menunjukkan ejekan saat melihat Xiaoyan yang keras kepala. Mulutnya mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak manusia kadal api tiba-tiba berhenti mengisi daya Xiaoyan, mengikuti munculnya suara itu. Mereka mundur agak jauh dan mulut besar mereka dengan cepat dibuka. Setelah ini, magma di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah saat melihat adegan ini. Dia memahami bahwa orang-orang kadal ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan magma, dan bola magma ini memiliki kekuatan yang besar. Tampaknya makhluk besar itu mampu memerintah orang-orang kadal ini. Sepertinya aku harus membunuhnya dulu. Mata Xiaoyan menyipit sementara dia bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kekuatan pemimpin orang kadal api harus berada di sekitar kekuatan seseorang di tingkat Douhuang awal. Namun, di dalam dunia magma ini, itu bisa dianggap sebagai ahli di puncak kelas Douhuang. Dengan demikian, akan sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kecepatan dan kekuatan seseorang akan berkurang di magma ini. Namun demikian, ini sepertinya tidak menimbulkan hambatan bagi Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan sedang menghitung di dalam hatinya, bola magma di mulut orang kadal dengan cepat diaglomerasi. Setelah itu, pemimpin itu melambaikan tangannya. Bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui magma, dan menembak dengan marah ke arah Xiaoyan ke segala arah. Meskipun Xiaoyan tidak takut bola magma sederhana, di depannya, saat ini, ada ratusan atau ribuan dari mereka. Bahkan dia hanya bisa sementara berlindung dalam menghadapi serangan semacam ini. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiaoyan saat dia menggunakan gerakan 3000 petir secara ekstrim. Banyak gambar setelah muncul saat magma berdesir. Sebagian besar bola magma nyaris melewati Xiaoyan dan tidak menyebabkan dia terluka. Gelombang demi gelombang bola magma membawa gelembung magma kehijauan saat melintas. Namun, kebanyakan dari mereka dihindari oleh Xiaoyan. Xiaoyan mengamati ke segala arah saat dia menghindar. Sesaat kemudian matanya tiba-tiba menyusut ketika dia menemukan bahwa semua bola magma yang bersentuhan dengan penghalang cahaya transparan di bawah dipantulkan kembali.
Tampaknya penghalang cahaya transparan, yang tidak memiliki banyak kekuatan, tidak sesederhana yang terlihat. Mata Xiaoyan berkedip sedikit saat dia mengangkat kepalanya. Dia melirik kadal api besar dan kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia muncul, Xiaoyan sudah berada di belakang pemimpin orang kadal. Dengan bantuan penyelarasan aliran magma, pemimpin itu merasakan sesuatu saat Xiaoyan muncul di belakangnya. Mulutnya segera mengeluarkan raungan rendah saat tangan besarnya mengepal sebelum dengan kasar memukul Xiaoyan di belakang. Tinju besar itu dipegang oleh Xiaoyan dengan satu tangan. Ketika kepalan dan tangan melakukan kontak, riak kuat dipancarkan dan mengguncang orang-orang kadal api di sekitarnya sampai mereka dengan cepat mundur. Xiaoyan mendengus dingin setelah menahan kadal api dengan satu tangan. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan tangan kanannya membentuk kepalan yang tiba-tiba meledak ke depan. Ledakan oktan. Teriakan rendah dan dalam keluar dari mulut Xiaoyan. Kekuatan di tinjunya tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, itu dengan kuat menghancurkan dada pemimpin kadal api itu. Selama ledakan dahsyat, kekuatan tersembunyi juga diam-diam ditransmisikan ke tubuhnya. Suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tubuh orang kadal api itu. Tubuhnya bergetar hebat saat lubang berukuran 1 inci diledakkan ke tubuhnya. Minyak lengket mengalir keluar saat kehidupan di dalam matanya perlahan menghilang. Dia telah meremehkan teknik Xiaoyan. Tangan Xiaoyan dengan cepat diulurkan ke tubuh pemimpin kadal api setelah membunuhnya dengan satu gerakan. Dia meraih dan menarik dengan tangannya. Manik merah tua seukuran mata naga muncul di tangannya. Energi yang terkandung di dalam manik merah tua ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada manik-manik biasa. Energi afinitas api yang kuat menyebabkan mata Xiaoyan memancarkan kilatan yang tidak biasa. Orang-orang kadal api ini adalah tonik yang luar biasa dari sudut pandang Xiaoyan. Setelah Xiaoyan membunuh pemimpin kadal api, mata banyak orang kadal di sekitarnya tiba-tiba menjadi merah cerah. Segera, mereka membuka mulut mereka dan gelombang sonik yang tajam dipancarkan. Hampir 1000 orang kadal berteriak berbarengan. Gelombang suara yang menusuk telinga bahkan menyebabkan Xiaoyan merasa agak pusing. Namun, dia dengan cepat pulih. Dia mengerti dengan jelas bahwa orang-orang ini kemungkinan akan memanggil rekan mereka lagi. Dia benar-benar tidak mengerti ras misterius ini, tidak tahu berapa banyak manusia kadal api yang kuat di laut magma ini. Tidak lama setelah gelombang suara dipancarkan, kekuatan spiritual Xiaoyan yang telah menyebar, mengambil sesuatu. Sepasang aura sisa yang sangat kuat dengan cepat terbang menuju lokasinya. Jelas, ini pasti ahli dari ras kadal yang dipanggil oleh gelombang suara. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan kecepatan manusia kadal. Meskipun dia telah menggunakan gerakan 3000 petir, kemungkinan kecepatannya tidak bisa menyamai orang-orang kadal di magma ini. Karena itu, mungkin tidak ada cukup waktu baginya untuk melarikan diri. Namun, jika dia tidak melarikan diri, apakah itu berarti dia hanya akan menunggu semakin banyak ahli dari ras kadal untuk bergegas? Pada saat itu, tidak ada bedanya dengan mencari kematiannya sendiri. Cahaya berkedip di mata Xiaoyan. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba beralih ke lingkaran cahaya transparan di bawah. Setelah ragu-ragu selama 1 atau 2 detik, dia mengatupkan giginya dengan keras, membalikkan tubuhnya, dan turun dengan cepat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya ketika dia akan melakukan kontak dengan penghalang cahaya. Api jantung jatuh membungkus seluruh tubuhnya dan itu benar-benar berhasil menerobos masuk tanpa perlawanan. Magma di sekitar Xiaoyan sekali lagi mulai berfluktuasi saat Xiaoyan memasuki penghalang cahaya transparan. Setelah itu, perlahan-lahan berputar dan secara aneh menghilang di depan fokus banyak orang kadal. Beberapa sosok berwarna merah darah ditembak dengan cepat kilat tidak lama setelah Xiaoyan memasuki sampul cahaya. Akhirnya, mereka muncul di wilayah magma ini. Manusia kadal api di sekitarnya buru-buru berlutut dan menyambut sosok-sosok ini saat mereka muncul. Sosok merah darah itu berhenti, dan tatapan mereka menatap tajam ke arah di mana penutup cahaya itu menghilang. Gelombang raungan marah keluar dari mulut mereka. Namun, mereka tidak memiliki solusi sedikit pun.